Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini akan kami bacakan penjelasan tentang nilai waktu. Salah satu anugerah Allah yang sangat berharga adalah waktu. Sehingga di dalam Al-Quran berulang-ulang kami sampaikan semua nama-nama waktu itu dipakai oleh Allah untuk bersumpah. Mulai dari wal fajri demi waktu fajar, was subhi demi waktu subuh, wad duha demi waktu duha, wan nahari demi waktu siang, wal asri demi waktu asar, wal laili demi waktu malam. Semua waktu dipakai oleh Allah untuk bersumpah. Ini mengisyarahkan bahwa waktu itu anugerah Allah yang sangat berharga. Maka jangan disia-siakan. Tetapi sayangnya, umumnya orang baru sadar kalau waktu atau kesempatan itu merupakan sesuatu yang berharga ketika waktu itu sudah hampir habis. Ketika orang itu sudah mau mati, itu baru sadar kalau ternyata waktu itu sangat berharga. Terbukti ketika malaikat maut sudah datang, itu rata-rata orang meminta agar minta tambahan agar matinya ditunda sebentar. Untuk apa? Untuk beramal soleh, untuk bertobat kepada Allah. Padahal kemarin sudah dikasih waktu puluhan tahun disia-siakan. Sekarang ya, begitu udah mau mati baru minta kepada Allah melalui malaikat yang akan mencabut nyawanya agar matinya ditunda. Maka keinginan seperti ini tidak pernah akan dikabulkan oleh Allah. Tidak ada orang yang mau mati ditunda, itu tidak ada. Kalau dia nggak mati-mati kan memang belum waktunya, gitu aja. Ya jelas tidak ada yang ditunda. Bahkan mereka yang sudah mati pun, itu salah satu permohonannya juga pengen dihidupkan lagi di dunia walaupun sebentar. Padahal mereka sudah mati. Untuk apa? Ya untuk amal soleh. Jadi rupanya ya, manusia-manusia itu akan menyadari betapa pentingnya waktu setelah waktu itu mau habis atau bahkan sudah habis. Maka bagi kita yang saat ini masih diberi waktu, jangan disia-siakan. Jangan sampai waktu berlalu tanpa bernilaikan ibadah. Walaupun sedetik. Apa ada ibadah yang bisa dilakukan sedetik? Ada. Yaitu dengan menyebut Allah. Kan cukup waktu sedetik itu. Ya. Karena nanti Pak, ya, orang itu bisa masuk surga hanya dengan modal waktu nggak sampai setengah menit. Yaitu ketika dia mau meninggal dunia, mampu mengucapkan la ilaha illallah. Ketika kita ngucapin kalimah la ilaha illallah itu kan nggak perlu waktu setengah menit. Tapi kalau bisa mengucapkan itu bisa menjadi syarat untuk masuk surga. Padahal cuma la ilaha illallah, cuma segitu. Ya, betapa pendeknya waktu yang cukup untuk membaca la ilaha illallah. Tapi kenyataannya ketika orang mau meninggal dunia, untuk sekedar mengucapkan kalimah la ilaha illallah itu sangat kesulitan. Apalagi ketika masih hidupnya memang tidak pernah berzikir la ilaha illallah. Maka kita membiasakan diri banyak zikir la ilaha illallah itu supaya nanti ketika mau mati juga bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang kalimat terakhir yang diucapkan adalah la ilaha illallah, artinya sebelum mati, maka dia akan masuk surga. Jadi sekali lagi, setiap waktu jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai berlalu tanpa bernilaikan ibadah. Setiap tarikan nafas, setiap detak jantung, mari kita isi dengan zikrullah. Qala telah berkata sahabatul ulama'i, sebagian ulama rahmatullahi alaihim, semoga rahmat Allah selalu menyertai mereka.
Falau kanati dunya, seandainya keberadaan dunia, bi asriha dengan seluruh isinya, lihadzal insani milik orang ini, miliknya orang yang mau mati tadi itu, wa amkanahu dan memungkinkan baginya apa yastaria membeli biha dengan dunia seisinya, membeli saatan wahidan, yaitu satu saat. Ya. Satu saat itu berapa? Selama ini banyak dimaknai satu saat itu 1 jam. Padahal kenyataannya ya belum tentu, ya belum tentu sampai 1 jam. Orang sering memaknai sa'ah itu dengan makna jam. Mungkin beberapa menit saja. Nah, seandainya ada seorang yang memiliki dunia seisinya, kemudian dia bisa membeli, ya, dengan dunia seisinya itu untuk membeli 1 saat. 1 saat untuk apa? Yaziduha fi umrihi, yang bisa menambah umurnya, bisa menunda kematiannya. Wa ya'tadhiru fiha, dan dia bisa menggunakan 1 saat itu untuk mohon ampun kepada Allah, ya. Ila Rabbi, kepada Tuhannya, la fa'ala, niscaya dia akan melakukannya. Jadi berdasarkan nasihat ulama ini, kita tahu bahwa betapa waktu itu sesuatu yang sangat berharga. Di sisi lain, dunia itu ternyata tidak berguna sama sekali jika kita tidak mampu menggunakan untuk yang berorientasi akhirat. Digambarkan di sini, seandainya orang sudah punya dunia seisinya, ternyata untuk membeli waktu 1 jam saja itu ndak laku, ya. Dunia seisinya itu ndak laku untuk membeli 1 jam agar umur kita ditunda sehingga kita bisa bertobat kepada Allah. Ini mengingatkan kepada kita bahwa waktu itu sesuatu yang sangat bernilai, sangat berharga, maka jangan disia-siakan. Kemudian harta, ya, jika kita pengen harta kita ini memberi manfaat kita di akhirat, ya mulai sekarang, ya, mulai sekarang mari harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu kita jadikan kendaraan menuju akhirat. Nanti kalau sudah mati nggak ada gunanya. Ternyata tidak bisa untuk menunda kematian. Summa inna ghaflata, kemudian sesungguhnya kelalaian, anil akhirati, dari akhirat, wal i'rada, dan berpalingan dari akhirat, bil kuliyati, secara keseluruhan, ikbalan, karena menghadap alat dunia, kepada dunia, wastigholan, dan sibuk biha, dengan dunia, itu qad yakunu, terkadang terjadi, sababu, sebabnya, tulal amali, panjangnya amal-angan, kama dzakarnahu, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Terkadang orang lupa akhirat, berpaling dari akhirat secara menyeluruh, kemudian full pandangannya, orientasinya hanya dunia, itu disebabkan karena tulul amal, panjangnya angan-angan, maknanya merasa hidupnya masih lama, matinya masih jauh. Padahal hidup bisa sewaktu-waktu berakhir, mati bisa datang sewaktu-waktu, sebagaimana keterangan yang lalu. Itu sebab pertama. Waqad yakunu, dan terkadang terjadi, sababu, sebabnya adalah syakkan, ragu, fil akhirati, tentang akhirat. Jadi orang itu memang secara iman bermasalah, dia tidak meyakini adanya akhirat. Ini parah Pak ini, ya. Kalau yang pertama tadi lupa akhirat karena sibuk urusan dunia, tapi hatinya masih yakin kalau akhirat itu ada. Yang kedua, orang lupa akhirat karena memang dia tidak percaya dengan akhirat. Wa taradudan, dan ragu-ragu fi kauniha, tentang keberadaan akhirat. Hakon, secara nyata. Apa benar sih akhirat itu ada? Itu dia masih ragu-ragu. Wal iyadzu billah. Dan kita harus mohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai kita meragukan keberadaan akhirat atau akan terjadinya akhirat. Karena iman kepada hari akhir itu merupakan bagian dari rukun iman. Itu rukun iman yang kelima. Maka orang yang meragukan akan terjadinya akhirat, itu imannya bermasalah. Ya, imannya bermasalah, dia harus segera bersahadat lagi.
Wal iyadzu billahi min dzalika, dan kita selalu mohon perlindungan kepada Allah jangan sampai termasuk golongan orang-orang yang meragukan akhirat. Fa innahu, maka sungguhnya meragukan akhirat itu minal kufri billah, termasuk bagian dari kufur kepada Allah wa rasulihi dan utusannya. Ini orang tidak percaya kepada hari akhir itu sama juga dengan tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Makanya walaupun rukun iman itu 6, tapi dalam hadis yang sering disebut itu hanya 2, yaitu iman kepada Allah dan hari akhir. Padahal rukun iman kan 6, tapi sering ya diwakili dengan 2 hal itu. 2 hal itu memang karena sesuatu yang sangat mendasar. Ya, pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada hari akhir. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicara yang baik atau diam. Terus diulang lagi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ditambah satu lagi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Disuruh berbuat baik kepada tetangga, disuruh memuliakan tamu, semuanya diawali dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Maka orang yang tidak yakin atau dengan kata lain ragu-ragu dengan adanya akhirat, itu termasuk orang yang imannya bermasalah. Wal alamatu, adapun tandanya, al mumayyizatu, yang membedakan, lil ghafili, bagi orang yang lalai, anil akhirati, dari akhirat, wa baina ayyakuna, dan antara yang keberadaan apa sababu ghaflatihi, sebab lalainya itu tulal amali, panjangnya angan-angan, awis syakka, atau ragu. Ia adalah anal ghafila, sungguhnya orang yang lalai, alladzi takunu, yang terjadi apa ghaflatuhu, kelalaiannya, itu tulal amali, panjang panjang angan-angan, idza marido, bila dia sakit, au hasola, atau hasil lahu baginya, apa syai'un, sesuatu, yutawaqa'u, yang mendekatkan intau disinya apa kurbal mauti, dekatnya kematian, yuksiru, dia akan ingat zikral akhirati, yuksiru, dia akan memperbanyak zikral akhirati, ingat akhirat, wa yatahasaru, dan dia akan merasa sedih, alal amali, atas amal, laha, untuk akhirat. Jadi gini ya, orang lalai dengan akhirat itu sebabnya ada 2. Sebab pertama yaitu karena panjang angan-angan, sebab kedua karena dia ragu-ragu dengan adanya akhirat. Terus bedanya apa? Bedanya itu kalau dia sudah mau mati, Pak, baru ketahuan. Orang yang selama ini lalai dengan akhirat karena tulul amal, ya, karena panjang angan-angan, itu dia baru muncul kesadarannya ketika sudah mau mati. Ternyata ketika dia mau mati, itu dia bersedih bahwa merasa amal solehnya masih sangat kurang. Masih banyak dosa-dosa yang belum ditaubati. Sehingga dia bersedih. Ya. Dia banyak ingat mati, ingat akhirat ketika sudah mau mati. Wa yatamanna, dan dia berharap annahu, bahwasanya dia itu yu'afa, Allah beri kesembuhan, liya'mala, agar dia bisa beramal solihan, yang soleh. Jadi kalau selama ini orang itu lalai dengan akhirat karena tulul amal, itu akan ketahuan tandanya ketika dia mau mati, ketika dia sakit, ternyata dia menyesal bahwa selama ini dia telah menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan, merasa amal solehnya masih sangat kurang, merasa dosanya masih banyak yang belum ditaubati, sehingga dia berharap kepada Allah agar diberikan kesembuhan, yang kalau sembuh dia akan beramal soleh. Ini orang yang lalai akhirat karena tulul amal. Nah, ini bedanya kalau yang kedua ini. Walladzi takunu ghaflatu anis syaki, adapun orang yang lalai akhirat karena memang meragukan akhirat, itu layat haru, tidak tampak alai padanya, indal marodi, ketika sakit,
wa nahwi dan sejenisnya, apa syai'un sesuatu mimma dzakarnahu, dari yang sudah aku jelaskan. Bal yadharu, tetapi tampak alih padanya apa ata'assufu, susahnya itu bukan karena kurang amal, tapi susahnya ala firaqi dunyahu, karena dia harus berpisah dengan dunianya. Jadi kalau yang pertama tadi ketika mau mati sedih, susah, merasa amal solehnya kurang, ya, merasa dia belum banyak bertobat, kemudian dia ingin hidup disehatkan supaya dia beramal soleh. Nah yang kedua itu ketika mau mati dia juga sedih, tapi sedihnya bukan karena kurang amal, bukan karena ingin tobat, dia sedih karena akan berpisah dengan dunia yang dicintai. Bedanya jauh kan ya. Wa takhawufu, dan khawatir ala auladi, pada anak-anaknya, wa amwalihi, dan harta-hartanya, antudayya'a, jika sampai kemudian anak dan hartanya itu disia-siakan mimba'di, setelah dia mati, wasbahi dzalika, dan yang sejenisnya. Jadi ternyata ya, orang sedih ketika mau mati itu ada dua macam ya. Yang pertama sedihnya karena merasa amal solehnya kurang, belum bertobat, terus dia ingin agar matinya ditunda, sakitnya disembuhkan, agar dia bisa beramal soleh, agar dia bertobat. Yang kedua, ketika mau mati juga sangat bersedih, tapi sedihnya bukan masalah amal, bukan masalah tobat, sedihnya karena dia harus berpisah dengan hartanya, dia harus berpisah dengan orang-orang yang dicintainya. Nanti kalau aku mati terus yang ngurus perusahaanku siapa? Nanti kalau aku mati terus yang ngurus anak-anakku siapa? Selalu begitu. Itu orang yang tidak percaya dengan adanya akhirat. Nah nanti yang nangisi, Pak, yang nangisi itu juga dua macam. Ya. Ketika seorang keluarganya mau mati kemudian dia nangis, itu belum tentu kalau yang ditangisi itu yang mau mati. Terkadang yang ditangisi itu dirinya sendiri. Nanti kalau bapak mati terus saya yang ngurus siapa? Nanti kalau bapak mati saya minta duitnya sama siapa? Berarti kan nangisi diri sendiri itu. Bukan mikirin bapaknya yang mau mati, bukan. Ya. Itu orang yang egois sebenarnya itu, ya. Ketika orang tuanya mati, ternyata bukan nangisi orang tuanya, nangisi diri sendiri. Karena selama ini dia bergantung sama orang tuanya, begitu orang tuanya mati dia sedih. Sedihnya bukan karena nasib orang tuanya nanti bagaimana, bukan. Dia mikirin nasibnya dia sendiri. Nah, ini kurang ajar ini. Dia nangis bukan karena mikirkan nasibnya yang bapaknya mati atau ibunya mati, tapi malah mikirin nasibnya sendiri. Jadi nangisin orang mati ada dua macam ya. Ada yang nangisi bener-bener karena ditinggalkan oleh orang yang dicintai, terus dia mengkhawatirkan bagaimana nanti nasibnya orang yang mati itu. Ya. Ada juga dia nangisi dirinya sendiri. Nah, maka ada dua macam. Nah, yang mau mati juga begitu. Ya. Yang mau mati ada yang bersedih karena merasa kurang amalnya, belum bertobat. Ada juga yang bersedih karena harus berpisah dengan dunia, harus berpisah dengan orang-orang yang dicintai. Jadi beda. Nah, dan bedanya ini sangat jauh. Wa asbahi dzalika, dan sejenisnya, mimma, dari suatu ya dulu yang menunjukkan ala kusuri nadhari, atas pendeknya pandangan. Ya. Wa ragbati, dan menyukai fi ahwali dunia, dalam urusan dunia. Jadi sama-sama lalai dengan akhirat. Kalau tulul amal itu masih ada sisi baiknya, yaitu muncul ketika mau mati, baru sadar dia merasa dirinya kurang amal, merasa belum bertobat, sehingga dia minta ditunda kematiannya, minta disembuhkan sakitnya untuk bertobat. Nah yang kedua, dia nggak mikir itu sama sekali, karena memang tidak percaya, ya, tidak percaya dengan adanya akhirat. Justru yang dikhawatirkan itu, loh nanti kalau saya mati terus yang ngurus anak saya siapa? Yang ngurus perusahaan saya siapa? Terus makin bagaimana kalau itu harta saya terlantar? Yang dipikirin malah begitu. Nah, ini tanda-tanda kalau dia tidak percaya dengan adanya akhirat. Faktabir,
maka ambillah pelajaran hadza, keterangan yang demikian ini, rahimakallah, semoga kalian selalu disayangi oleh Allah. Jadi setelah kita mendengar keterangan seperti itu, hendaknya dijadikan pelajaran, dijadikan bahan perenungan. Saya termasuk yang mana? Ya, saya termasuk yang mana? Fi nafsika, dalam dirimu, wa fi ghairika, dan juga hendaklah dijadikan pelajaran buat orang selain kau. Hatta ta'idhahu, sehingga kalau kau melihat orang lain berperilaku seperti itu, kalian bisa menasihatinya, ya. In samamta, jika kalian mencium minhu darinya, dari orang lain, rawa ihasaki, bau-bau atau aroma-aroma keraguan, fidaril akhirati, tentang adanya akhirat. Jadi kalau kita punya teman, punya saudara, bahkan mungkin keluarga kita sendiri, kok ada tercium bau-bau nggak percaya dengan akhirat, harus segera dinasehati, harus segera diingatkan. Nah, kalau cuma tulul amal aja, itu masih ada kesadaran, dan kalau dia beruntung, ya, diberi kesempatan waktu sedikit, terus kemudian dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, masih bisa ada hak untuk masuk surga. Nah, kalau yang kedua ini karena nggak percaya dengan adanya akhirat, bahaya ini, ya, bahaya. Ternyata ketika mau mati bukan sedih memikirkan nasibnya nanti di akhirat, tapi malah sedih harus berpisah dengan dunia. Falaisa, maka tidaklah apa asyaku, keraguan, fil akhirati, dalam akhirat, fidzami, dalam masuk perbuatan tercela, wal khadori, dan perbuatan yang khawatirkan, tidak sama bimang zilati tulil amali, dengan kedudukan tulul amal. Jadi tidak percaya dengan adanya akhirat atau ragu-ragu dengan adanya akhirat, itu statusnya tidak sama dengan tulul amal, walaupun sama-sama lalai dengan akhirat. Yang satu lalai karena sibuk urusan dunia, yang satu lalai karena memang tidak percaya. Nah, tidak percaya dengan adanya akhirat. Wa ingkana, walaupun keberadaan tulul amal, ya tulul amal itu al-mungsi, yang melalaikan lil akhirat, pada akhirat, itu madhmuman jidan, sangat tercela. Walaupun, ya, tulul amal yang menjadikan seorang lalai akhirat juga tercela, tapi walaupun tercela masih ada sisi imannya. Terbukti kalau mau mati dia masih ada keinginan untuk ditunda kematiannya untuk beramal soleh. Nah, berarti masih ada sisi imannya kan. Tapi kalau yang kedua tadi itu memang tidak ada sisi imannya, sehingga dia bukan bersedih masalah nasibnya di akhirat lagi bagaimana, tapi dia malah bersedih karena harus berpisah dengan dunia dan orang-orang yang dicintainya. Nah, wa'lam, dan ketahuilah, anal iksaro, sesungguhnya memperbanyak, min dzikril mauti, dari mengingat kematian, itu mustahabun, sangat disukai, wa muraghabun, dan sangat menyenangkan. Makanya kemudian dinasihati kita oleh yang menulis kitab ini, bahwa mengingat kematian, memperbanyak ingat mati, itu sesuatu yang sangat disukai. Tapi kenyataannya orang pada tidak suka. Sekedar mendengar aja loh udah takut. Ya. Ngaji ngomongin mati aja, nggak suka. Ya. Nggak suka. Padahal suka nggak suka, nanti kita semuanya pasti akan mati. Nah, kamu suka ya mati, nggak suka ya mati. Cuma bedanya kalau suka, itu kan bisa persiapan. Ya. Bisa mempersiapkan bagaimana nanti kita mati dalam kondisi tersenyum. Mati dalam kondisi senang. Tidak takut, karena punya ilmunya, ya. Kemarin sudah kita sampaikan, ya, supaya kita tidak takut mati. Yakinlah, sebagaimana saat kita hidup kita diurus oleh Allah, nanti kalau kita mati kita juga akan tetap diurus oleh Allah. Asalkan beriman, ya, asalkan beriman. Yakinlah bahwa selama ini kita disayangi oleh Allah, nanti saat mati kita juga akan disayangi oleh Allah. Itu harus ditanamkan dalam hati seyakin-yakinnya. Karena apa? Karena dalam hadis qudsi itu Allah berfirman, ya, ana intadzonil abdi bi. Aku akan melakukan sesuai dengan keyakinan hambaku kepadaku. Kalau hambaku meyakini aku melindungi, aku lindungi. Kalau hambaku meyakini aku itu menyayangi, aku sayangi.
Kalau hambaku meyakini aku akan mengampuni, aku ampuni. Tapi kalau dia meyakini aku akan menyiksa, juga aku siksa. Nah, makanya kita kan harus selalu husnudzon billah, selalu berkeyakinan baik kepada Allah. Jadi sebagaimana selama ini hubungan kita dengan Allah baik-baik saja, nanti waktu kita mati juga akan baik-baik saja. Allah itu sayang kepada hambanya, lebih sayang daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Ibu yang sayang kepada anaknya itu kadang-kadang kalau anaknya nakal masih dicubit, masih dijewer, dimarahi. Nah, Allah lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Nah, ini yang harus kita tanamkan, Pak. Supaya dalam hati kita itu muncul roja. Ya. Orang-orang yang seusia kita ini yang perlu diperbanyak itu bukan khauf, Pak, tapi roja, harapan. Ya. Ingatlah Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Melindungi. Gitu. Ya, itu aja yang paling banyak diingat. Nggak usah yang nakut-nakutin. Ya. Yang nakut-nakutin itu buat yang muda-muda aja. Ya. Untuk kita-kita yang sudah seusia sekarang ini, lebih baik banyak rojaknya daripada khaufnya. Nah, jadi mengingat kematian itu sesuatu yang sangat disukai karena bisa mempersiapkan diri. Ya. Bisa menghadapi kematian dengan tersenyum, dengan senang, nggak takut. Kenapa? Takut ya mati, nggak takut ya mati. Cuma kalau nggak takut kan bisa mempersiapkan diri, bekal yang harus dibawa. Nah, apalagi kalau kita ngaji tasawuf, Pak, kita diajarkan bahwa ketika kita mati tidak boleh hanya mengandalkan amal soleh. Tidak cukup itu, seberapapun amal soleh kita tetap tidak cukup. Tapi kita mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan kasih sayang Allah. Kita juga berharap kita akan dikenal oleh orang-orang yang kita cintai, mulai dari Rasulullah, para sahabat, para nabi, para malaikat, para walinya Allah. Nah, makanya kita kan kalau mau berdoa itu tawasul dulu, ya, kirim Fatihah buat Rasulullah, buat sahabatnya, buat para nabi, buat para wali. Itu upaya memperkenalkan diri kita di hadapan beliau-beliau itu, sehingga nanti ketika kita mati, kita ketemu Syekh Abdul Qadir, beliau langsung kenal kita. Oh, kamu ya yang setiap malam Jumat kirim Fatihah ke aku itu. Gitu, Syekh Abdul Qadir akan mengatakan begitu. Rasulullah pun juga akan kenali kita. Ya, oh kamu ya yang sering baca sholawat itu. Gitu. Ada tanda-tandanya. Nah, kalau kita di akhirat kita banyak kenalan, insya Allah aman, Pak, walaupun modalnya sedikit. Ya, walaupun kita sangunya pas-pasan, tapi kalau di sana banyak kenalan, kenal dengan Allahnya, kenal dengan malaikatnya, kenal dengan para nabi dan rasulnya, kenal dengan para walinya, aman. Ya, saya sering mencontohkan kalau misalkan kita pergi ke luar negeri, pergi ke Arab Saudi lah, ya, mungkin bekal kita hanya cukup untuk naik pesawat, nyampe di sana sama sekali tidak punya bekal, tapi kita kenal dengan Raja Saudi, kenal dengan menterinya, ya. Enak di sana, banyak saudara-saudara kita yang ada di sana yang punya hotel, punya rumah, kita tidak akan terlantar. Nah, di akhirat nanti juga begitu, ya. Selain kita membawa bekal, kita juga harus berupaya untuk memperkenalkan diri kita kepada panitia akhirat. Panitia akhirat itu siapa? Ya mulai dari Allah, Rasulullah, para nabi, para wali. Makanya kita dianjurkan untuk kirim Fatihah, tawasul itu supaya kita dikenal. Ya, karena kita sebelumnya sudah sering menyebut-nyebut namanya, sehingga beliau-beliau juga akan menyebut-nyebut kita. Lalu kita tidak kenal sebelumnya, nanti di sana juga nggak dikenal. Nah, sekali lagi mengingat kematian itu mustahab. Mustahab itu sangat disukai. Murogob sangat disenangi. Walahu manafi'um, dan di dalam mengingat kematian itu terdapat beberapa manfaat. Wafawa itu dan faidah-faidah jalilatun yang agung. Ya. Minha diantaranya adalah qasrul amal, pendeknya angan-angan. Jadi kebalikan dari tulul amal. Orang kalau mengingat mati, maka dia akan sadar bahwa mati itu bisa datang sewaktu-waktu, dan mati itu ada yang dalam keadaan husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah, maka dia akan tidak menunda-nunda amal soleh, selalu beramal soleh, sehingga kapanpun dia mati dalam keadaan beramal soleh, dan itu menjadi salah satu tanda husnul khotimah. Wazuhdu, dan bisa juga menjadi zuhud. Maksudnya zuhud itu tidak tertipu oleh urusan dunia. Dia sadar dunia ini Allah sediakan buat bekal, bukan jadikan tujuan.
Jadi dunia ini adalah kendaraan, bekal, bukan tujuan. Wal qanaatu, ya, dan merasa cukup, merasa puas dengan yang Allah berikan. Artinya tidak akan terus merasa kurang, tidak akan serakah. Ya. Jadi dia akan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita terkait dengan urusan dunia. Sementara pagi ini sampai di sini dulu, insya Allah kita lanjutkan pada pengajian akan datang. Jadi sekali lagi mari ya, Allah masih memberi waktu kepada kita, Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita, jangan disia-siakan. Ya, setiap detik itu sangat berharga, setiap menit sangat berharga. Karena nanti bisa saja orang masuk surga itu gara-gara bisa memanfaatkan waktu yang hanya setengah menit sebelum mati. Dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.